Nah, sekarang saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur menjawab pertanyaan menggantung tadi. Kenapa ini terkesan mandek? Apakah karena gara-gara ada kaitannya konflik interest? Atau jangan-jangan kalau menurut Bang Saur ada kaitannya dengan azas praduga tidak bersalah, gimana mau diambil hartanya? Toh itu juga belum terbukti secara hukum. Mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan khusus nggak kalau menurut sudut pandang Bang Saur? Sebenarnya salah satu indikasinya terjauh dengan statement ketua komisi itu kan. Tanpa ada ujian, tanpa ini, kemudian dia mengatakan tidak mungkin di komisi ini. Nah, misalnya bisa kita lihat kalau di DPKU Mbak Tisa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang RAM ini 349 triliun. Berapa dugaan tindak pidana pencucian uang yang ada di kepolisian dengan rekening gendut, ada di BNN, ada di departemen yang lain. Nah, misalnya ada temannya Tobas DPR bisa tinggal di Menteng. Misalnya kita bisa profiling tanpa melecehkan sahabat saya Tobas, karena justru Tobas, berapa sih tunjangan kawan-kawan kita DPR, bisa kita profiling kan. Mengapa misalnya dia bisa tinggal di Menteng, itu kan sangat mudah. Nah, kawan-kawan DPR inilah kemudian salah satu legislator pembentuk undang-undang, jangan-jangan yang terbunuh pertama adalah kawan-kawan ini, sehingga yang terjadi resistensi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan kita yang baik, teman-teman kita seperjuangan, sama dengan kita, mengapa kita antarkan Pak Menko, harus membuktikan bahwa mereka punya visi, mengapa menjadi anggota Dewan, untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan sumpahnya. Misalnya, katakanlah eksekutif ketua-ketua partai, kan itu juga jangan-jangan yang pertama terbunuh atau kena perampasan aset ini. Tetapi udahlah, sekarang saatnya, karena ini sudah kegentingan memaksa Mbak Tisa, Rizky, saya tadi dengar misalnya Prof. Margarito mengatakan supaya lebih cepat karena kegentingan memaksa, saya bila perlu membuktikan follow up dari Prof. Mahfud Menko sebagai koordinator TPPU, segera pemerintah memberikan perpu sehingga ini lebih mudah, sehingga uang-uang kita yang diduga hasil kejahatan itu mau dicuci, segera bisa dirampas sehingga tidak berpotensi kemudian tidak percaya kepada pemerintah dan tentu juga kepada teman-teman DPR. Nah, saya bayangkan harus ada pertarungan di kawan-kawan kita di DPR, bahwa mereka betul the real, bahwa mereka adalah wakil rakyat, kemudian bertarung dengan kawan-kawan di DPR yang mengatakan wakil dari partai, yang kita bilang itu adalah sesat, merendahkan mereka sendiri, Mbak Tisa. Nah, sebelum dijawab sama Bang Tobas, begini, tapi kan sudah terjawab tadi bahwa ini bolanya di pemerintah sekarang, bukan di DPR. Iya, ya itu yang saya bilang kan, karena ini kan juga kawan-kawan di parlemen juga kan tersendera. Nah, TV One ini juga sebagai penanggung jawab berita, ini juga kan tersampai juga. Sama dengan, katakanlah, mengapa Prof. Mahfud kemudian setelah beberapa kali gagal yang dirilis atau yang diungkapkan di Komisi 3 misalnya, beberapa kali sudah dilaporkan ke DPU, tidak ada follow up-nya. Saya kira disitulah tanggung jawab daripada publik, pemilik daulat, tanggung jawab daripada media yang menyuarakan ini, yang kemudian juga pemerintah mendengarkan ini juga, jangan juga kemudian pemerintah diam, menutup telinganya, sehingga dianggap juga ikut kemudian menghambat ini, karena mungkin mereka juga terancam gitu loh. Nah, kalau memang ada kehambelan, ada ketulusan bahwa mereka adalah sebagai pejabat publik, sebagai ministry pelayan, saya kira peristiwa yang di DPKU ini adalah awal bagaimana kita supaya bisa bersih-bersih gitu, Tisa. Baik, saya ke Bang Tobas, mungkin berkaca seperti apa yang disampaikan oleh Bang Pacul sebelumnya di Komisi 3 ya, Bang Pacul. Benarkah seolah-olah ini DPR tidak kompak begitu karena ada tarik-menarik terus? Begini, sebenarnya kan ya Pak Bambang Pacul itu kan berguyon saja ya, bahwa kalau mau lobby-lobby ya sampaikan kepada para ketua umum partai. Sebenarnya ada pesan juga yang ada di balik itu. Jadi begini, karena bolanya ini kalau untuk undang-undang RUU perampasan aset ini bolanya ada di pemerintah, kan banyak koalisi dari pendukung pemerintah. Ya, jika nantinya ketika ini ada pembahasan, maka jika ada hal-hal yang harus didesakkan, harus didiskusikan, bisa juga disampaikan kepada para ketua umum partai yang memang ada juga sebagai pendukung dari pemerintah. Sebenarnya
pesannya itu. Jadi kalau saya melihat bahwa ya sekali lagi ini kita dukung terus pemerintah untuk segera menyelesaikan itu saja dulunya. Kita kerjakan sesuai apa yang sudah menjadi keputusan bersama, yakni RUU aset ini sudah masuk dalam prioritas 2023, berarti tahun ini harus kita targetkan selesai tahun 2023 sesuai yang sudah menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama ini sudah disetujui semua fraksi ya. Jadi semua fraksi setuju bahwa RUU perampasan aset adalah prioritas di tahun 2023 ini. Nah, tapi kapan kemudian kita bahas, itu kembali lagi, kapan pemerintah akan menyerahkannya. Jadi saat ini kita belum bisa apa-apa nih, kita dalam posisi menunggu. Oleh karena itulah maka, jalankan saja yang sudah menjadi keputusan bersama, ayo segera serahkan kepada DPR, nanti apakah di situ substansi ada perdebatan, nah bisa kita diskusikan bersama-sama ya untuk mendorong agar substansi-substansi yang baik, yang didasarkan pada harapan kita semua, yang didasarkan pada keilmuan, pada saintifik dan sebagainya, itulah yang akan kita normakan di dalam undang-undang perampasan aset yang kita bahas nantinya. Tapi itu tahap berikutnya. Sekarang kita masih bicara soal kapan itu akan diserahkan kepada DPR. Tapi tadi kalau kata Bang Saur, beberapa waktu yang lalu katanya draft itu sudah pernah sempat diserahkan ke DPR. Kita ingin konfirmasi Bang Tobas. Sempat diserahkan ke DPR, kemudian ditarik lagi. Saya sebagai anggota Komisi 3 juga anggota Badan Legislasi yang setiap tahunnya membahas dan menyusun prolegnas dan prolegnas prioritas. Sepanjang saya menjadi anggota DPR di periode 2019-2024 ini, belum pernah saya mengetahui ada draft RUU perampasan aset yang disampaikan oleh pemerintah. Terlebih lagi, ya, RUU perampasan aset pun juga baru masuk prolegnas prioritas itu di pertengahan tahun 2022, baru tahun kemarin masuk dalam prolegnas prioritasnya. Sehingga selama itu memang belum pernah ada penyampaian RUU ini kepada DPR. Entah kalau periode yang lalu ya, yang saya katakan adalah periode saat ini. Tapi periode yang lalu kan tentu berbeda pada saat itu. Sekarang berbicara soal periode saat ini, RUU perampasan aset belum pernah disampaikan kepada pemerintah. Maaf, kepada DPR. Baik, saya ke Bang Margarito Kamis. Bagaimana ini, Mahfud MD sudah mengajukan seperti itu, tapi tidak ada pergerakan dari pemerintah. Karena kita ketahui juga indeks korupsi ini naik, berarti pemerintah butuh adanya RUU ini. Enggak, begini. Jangan percaya itu indeks korupsi dia. Itu cuma akal-akal doang kok, itu internasional akal-akal doang kok. Negara yang korupnya minta ampun juga nggak pernah bisa bilang apa kok jadi, nggak usah diperkara itu deh. Dari segi tata negara begini. Yang namanya pemerintah itu presiden, tidak ada yang lain. Selebihnya itu pembantu semua. Menteri siapapun dia, pembantu presiden. Itulah presiden. Karena itu yang namanya jabatan presiden itu disebut dengan dalam ilmu tata negara disebut dengan unitary executive atau single person. Nah, tidak ada orang lain kecuali presiden. Itulah pemerintah. Tapi tergantung presiden. Presidennya mau apa enggak? Dan presiden dalam kasus ini harus matang berpikir. Betul-betul mesti matang. Jangan sampai satu hari ini undang-undang menjadi alat penindasan bagi orang-orang tertentu. Dulu kan kita mau KPK itu begini-begini. Lihat kelakuannya KPK sekarang. Gitu loh. Okay. Jadi terlepas dari semua itu, saya minta betul kepada presiden, jangan gerasa gerusu. Ya, timbang betul dari seluruh aspek. Sejarah penggunaan hukum untuk menindas orang-orang itu bukan sejarah kemarin sore. Begitu loh. Anda lihat ini di kita di Republik ini sekarang ini. Nah, karena itu dan politik yang begini-begini ini kita ngerti. Kita ngerti. Mencuatkan dulu sesuatu untuk mencari sesuatu sekedar untuk Anda punya ekspektasi, katakanlah bikin undang-undang barang ini. Munculkan dulu sesuatu sehingga butuh urgensi. Itu permainan, itu namanya permainan model Kolonel Edward Mandell House. Baik. Ini permainan tahun 1917. Baik, kita dapat poinnya Bang Margarito. Saya minta kepada presiden untuk andaikan memiliki ekspektasi itu,
hitung betul dari seluruh sudut. Waktu kita agar terbatas, Bang Margarito. dia betul-betul baik undang-undang ini. Baik, terima kasih Bang Margarito atas waktunya. Terima kasih Baik. juga Bang Tobas dan terima kasih juga Bang Saur sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya.